Ganti kursi jadi agak-agak tinggi deh sedikit nih. Udah bisa dimulai, Mah? Udah bisa dimulai live-nya? Apa? Udah bisa dimulai live-nya? Ya. Minta izin dulu sama mama kan. Ini kok di atas ini pula tulisannya. Sebelah kiri lah ya. Ah, tuh. Kok agak-agak kabur gini ya? Oh, kurang jelas. Mesti hidupkan lampu kita ini. Sebentar ya. Pencahayaannya kurang ini, guys. Ah, baru jelas. Baru jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita, guys, ya. Ini pas sekarang 13.32. Tadi mulainya tadi 13.29 ya kan. Bengong-bengong dulu sebentar ya. Minta izin sama orang tua. Nah, kemudian baru kita buka live kita ini. Saya mau nanya nih, siapa yang menunggu acara live ini? Nah, siapa? Kalau ada yang tunjuk tangan di komen, nanti kita kasih sorakan. Ditunggu sampai 5 detik. Oke. Makasih ya yang udah bergabung ya. Semua didoakan mendapatkan 1 miliar pertamanya di tahun ini, tahun 1446 Hijriah. Mama juga didoakan. Meskipun Mama bergabungnya offline, langsung ketemu, ya kan? Hari ini topik kita apa, Ma? Hari ini topik kita apa? Tentang apa? Kesuksesan. 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 Mantap. Oke, kita kasih sorakan ya. Mama sekarang usia 82 tahun. Terus Mama merasa udah sukses atau belum? Nah, Udah. Oh. Cemana Mama bisa merasa sukses? dengan jalan kesabaran, Kesabaran. Terus semangat. semangat. Di usia berapa Mama pernah sukses pada puncaknya gitu loh? Ada tuan itu, Udah tua juga. Hah? kan mama baru masuk. Oh, bukan yang di profesi Mama yang dulu sebagai seorang guru. Guru. Umur Umur 50. 50. Oh. Mama sedang membangun, itu udah kepala sekolah. Udah sedang bangun apa tuh? Di SD yang mana? SD 10. Oh. Oh, di situ yang paling lama. SD 10. Oh. Oke. Jadi kalau menurut host, setiap manusia itu pasti punya puncak kesuksesannya, ya, pasti punya puncak kesuksesannya masing-masing ya. Sampai di sini paham nggak, teman-teman? Paham nggak? Paham ya? Kesuksesan setiap individu itu, yaitu tidak, itu berbeda-beda, ya, nggak sama, ya. Misalnya gini,
kayak mama nih sebagai seorang guru ya, di akhir karir mama sebagai kepala sekolah ya Ma ya, kepala sekolah gitu loh. Terus beliau merasa puncak kesuksesannya sebagai seorang guru dan kepala sekolah itu di usia 50 mah. Usia 50 tahun. Oh. Di sekolah di SD yang di Tangkerang sini. Nah, itu. Bukit Raya. Iya. Nah, itu cuman beliau yang bisa tahu kan puncak kesuksesannya, ya kan? Usia 50 tahun. Nah, sekarang usia mama 82 tahun, ya kan? Nah, itu kita ikut topik yang dipilih oleh mama ya tentang kesuksesan. Nah, kalau hostnya sendiri sekarang udah usia 51 tahun, ya 51 tahun. Berarti saya sudah lebih 1 tahun daripada waktu mama merasa mengalami puncak kesuksesannya. Nah, gitu kan. Teman-teman juga pasti punya ya puncak kesuksesan masing-masing. Dan mungkin teman-teman merahasiakan. Begitu juga dengan saya. Saya merasa di puncak kesuksesan itu usia berapa waktu itu ya? Umur 27 tambah 14. 27 41 tahun ya? Enggak ding. 41. 30 tahun ke atas lah ya. Usia 30 tahun ke atas. Iya. Waktu berbisnis garment itu ya. Waktu berbisnis garment itu. Nah, sekarang mama pensiun dan saya pensiun. Ini cerita kita yang kita tahu aja lah, ya kan? Mama pensiun, saya pensiun. Nah, saya berkecimpung di bisnis ini 1 tahun 10 bulan yang lalu dan mama baru bergabung di sini 1 bulan yang lalu ya, Ma? 1 bulan yang lalu. Tepatnya tanggal 2 Juli. Sekarang tanggal 30 Juli. Besok 31. Berarti 3 hari lagi pasnya ya. 2 Juli ke 2 Agustus lah. Itu pas 1 bulannya. Tapi nggak apa-apa lah kan. Cincai lah ya kan. Nah, anggap aja 1 bulan gitu kan. Supaya hitungannya gampang ya kan. Nah, apakah di kehidupan seseorang akan mengalami kesuksesan untuk yang kesekian kalinya? Mungkin itu adalah masa kebangkitan, bukan kebangkitan nasional. Kebangkitan personal kali. Kebangkitan personal. Nah, di VT saya yang terbaru itu saya mengetengahkan tentang mama yang sudah melakukan pekerjaan di bisnis ini, yaitu memprospek calmit atau calon mitra ya. Yang sedang nonton ini ya boleh balik dulu ke VT saya, ke bio saya, ditengok dulu VT-nya, VT terakhir saya ya. Itu hari Sabtu kemarin saya menemani tim saya mama ya kan ke rumah calon mitra beliau. Nah, begitu. Nah, berarti mama sekarang ini sudah mulai melangkah melakukan usaha ini ya Maya. Udah mulai melakukan usaha ini ya Maya. Gitu. Waktu itu ngapain kita Ma? Cerita-cerita. Kita cerita-cerita. Iya, menerangkan tentang usaha kita. Menerangkan tentang usaha kita. Gitu. Nah, kenapa saya ngomongnya seperti ini? Kenapa? Karena banyak member, banyak reseller ya yang masih usia produktif tapi tidak mau menjalankan usahanya, ya kan?
tidak mau menjalankan usahanya. Jadi bagaimana akan sukses di bisnis ini kalau tidak memulai langkah pertamanya, ya kan? Nah, kalau di sini kan bisa caranya silaturahim. Silaturahim itu bisa via telepon. Mama kan nggak punya telepon. Mama nggak punya handphone ya, Maya? Belum pernah Mama punya handphone. Mama tuh pernahnya punya telepon rumah. Punya telepon rumah pernah. Sekarang udah nggak zaman ya. Udah nggak zaman lagi pakai telepon rumah. Nah gitu. Mama nggak paham internetan gitu loh. Tapi apa? Yang patut kita ambil poinnya saat Mama bergabung kemarin, ya kan? Itu saya tidak menawarkan pada beliau. Pernah kau menawarkan sama Mama bisnis ini? Atas dasar keinginan Mama sendiri ya? Nah, gitu. Keinginan. Atas dasar keinginan sendiri. Bahkan, nah itu oke. Jadi atas dasar keinginan sendiri itu karena apa? Karena beliau tuh duduk di sana. Di sebelah sana, tuh, di sana duduk nemenin. Karena mendengarkan cerita Koko. Karena mendengarkan cerita anaknya. Ini adalah kegiatan untuk dunia akhirat. Nah, seperti itu. Akhirnya paham. Nah, ironisnya 3 atau 4 bulan pertama sekali hostnya melakukan live ini, beliau melarang. Ya, Ma ya? Dulu melarang karena nggak paham. Menganggap live ini kegiatan yang buang-buang waktu, ya Ma ya. Bahkan adik kandung saya juga ya juga pernah bilang daripada ngomong-ngomong sendiri di depan handphone, mendingan lebih concern pada perawatan Mama. Begitu gitu loh. Tapi karena yang membuat keputusan di rumah saja itu adalah diri saya sendiri, jadi sehingga saya kan harus meskipun kita bikin keputusan di rumah saja, tujuannya itu apa? Untuk menjaga beliau. Nah, karena beliau kan udah pikun, udah nanti takutnya kalau keluar rumah nanti takutnya nggak pulang ya, lupa alamannya, kan banyak orang tua seperti itu. Jadi saya mesti bikin keputusan yang berani. Nah, ini udah berkali-kali saya bilang di live saya gitu kan. Nah, jadi ternyata banyak yang sudah kita alami dalam selama 7 bulan ini. Cuman karena saya menjalani itu smooth aja, nggak pernah dipikirkan. Misalnya nih kayak dilarang Mama live malam-malam, mengganggu beliau tidur. Ya beliau tidur ya tidur aja. Kita paling cuma pelankan suara. Itu bukan bandel, itu bukan melawan orang tua. Tapi kita namanya itu konsisten. Ya, kecuali kalau orang tua melarang, saya makin kenceng suaranya, nah itu iya, itu melawan. Ini kan enggak, pas waktu bulan puasa Mama larang live, terus Mama bisa tidur kan? Ya kan? Kan karena suaranya kan dikecilkan gitu loh. Suara saya tuh ngomongnya dikecilkan gitu. Tinggal tinggal komunikasi aja sama penontonnya ya. Gitu. Nah, seperti itu saya sangat paham kenapa itu secara natural harus saya alami itu kan. Itu bukan termasuk resiko, itu adalah itu bukan kendala, itu bukan masalah. Itu alami. Ya, orang maksudnya seperti keluarga saya harus paham apa yang saya lakukan, dan mereka belum tahu dunia konten kreator ini seperti apa. Nah, sekarang udah paham. Jadi karena udah paham ini, jadi udah enak gitu loh. Bahkan beliau selalu menunggu jam-jam live saya gitu loh. Alhamdulillah ya, alhamdulillah gitu loh. Nah, kira-kira dalam hal ini saya sudah sukses belum untuk bertahan sebagai konten kreator yang konsisten live setiap hari. Nah, ya itu mungkin bisa saya jawab sendiri ya. Ya,
Jadi dengan konsistennya saya harus live setiap hari dan memilih jam yang pasti ya, yang teratur setiap harinya. Bang, iya, oke. Tunggu ya, saya mau ngomong dulu. Nah, itu menandakan keseriusan saya untuk sukses di bisnis ini gitu loh. Nah, kenapa saya mau sukses di bisnis ini? Kenapa Mama mau sukses di bisnis ini? Ya kan, Ma? Supaya usaha ini maju karena dia bagus. Karena dia bagus. Supaya usaha ini maju karena dia bagus. Nah, jadi kalau menurut Mama, perusahaan PT Bis ini adalah perusahaan yang bagus ya, Ma? Produk yang mau pakai bagus ya, Ma? Barusan tadi Mama minum suplemen ya? Nah, gitu. Sekarang Mama juga udah mengkonsumsi kembali LVN Collagennya. Nah, alhamdulillah ya. Nah, kita mesti menikmati ya step by step, step by step ya. Step tuh tangga, anak tangga ya. Dari bawah gitu loh. Dan kita harus tahu persis. Nggak mau gue liatin. Beliau nggak pakai jilbab, pakai daster. Siapa? Coba lihatkan mamanya bang, katanya. Yang jelas kan setiap minggu, setiap hari Rabu, itu kita program kita sarapan pagi bersama. Habis sarapan pagi kan selalu disepil tuh mama. Jadi kalian bisa lihat betapa semangatnya beliau ya untuk hidup ya, artinya menikmati sarapan pagi. Cukup begitu saja saya menginformasikan kepada dunia bahwa mama sedang sehat-sehat saja. Nah, begitu ya. Kita punya cara masing-masing ya, seperti itu. Jadi kalau ini bukan ditolak ya, kita punya cara masing-masing. Saya juga mesti menghargai beliau lah ya kan. Sekarang kan lagi PW, duduk di lantai gitu kan. Waalaikumsalam Bunda Herlina. Ini besi saya dari Gorontalo ini. Sehat ya Bunda ya. Nah, jadi terasa terasa bisnis ini bagi keluarga kami ya, ini nuansanya itu cukup indah ya. Di sini kita bisa menghargai itu kan. Waktu aku dilarang-larang oleh adikku untuk live, aku diam aja, aku nggak ngejawab ya, aku diam aja. Ya, aku pernah waktu itu dia sengaja bercokol di sini kan, dia lain rumah ya, bercokol di sini ya, waktu jam-jam live aku itu kan. Terus karena aku daripada cari masalah ya udah, waktu itu ya udahlah nggak usah live. Dianya pulang. Kan sebelah asar bisa tuh, sebelah asar jam-jam 4 sore sampai pukul 6 sore. Itu kan bisa live sekitar 120 menit ya. Di sini hanya kita butuhkan 90 menit aja untuk live gitu loh. Ya udah, kita live-nya habis asar waktu itu. Kan biasanya kan habis zuhur. Nah, kayak gitu tuh. Jadi itu semuanya tergantung keseriusan kita. Saya berada di rumah. Kalau saya tidak punya keseriusan, jadi saya pasti udah menyepelekan. Udahlah, ngapain juga orang di rumah, orang di sini juga nggak ada nyuruh-nyuruh, bisnis ini nggak ada nyuruh-nyuruh, nggak ada yang nyuruh-nyuruh kita, nggak ada yang kasih kita perintah, bang, abang live setiap hari ya bang, nggak ada. Ya, aku nggak ketemu sama leaderku udah hampir setahun. Ya, sama Tante Ria kita nggak ketemunya hampir lebih setahun malah. Terakhir ketemunya itu bulan Agustus tahun 2023. Dan hampir setahun. Nggak ketemu sama Ricky itu sudah waktu puasa kemarin. Ya udah lama nggak ketemu. Paling teleponan sama yang di atasnya Ricky, sama Pak Salamuddin yang di atasnya Ricky, urusan kerjaan kalau di atas saya ada Tante Ria, ada Agus di atas Tante Ria, ada Ricky di atas Agus, ada Pak Salamuddin di atas Agus. Nah, jadi Tante Ria, Agus, Ricky
Yang ada Pak Salamuddin yang saya tanya-tanya. Nah, begitu ya. Jadi saya menjawab sendiri pertanyaan dari apa ya? Saya menjawab ada yang waktu waktu saya bilang gini, yang bertanggung jawab terhadap kesuksesan diri kita adalah diri kita sendiri. Nah, tiba-tiba ada tuh ya haters yang nyolot ya katanya. Jadi sama sekali kamu sebagai upline tidak merasa bertanggung jawab terhadap terhadap downline-nya ya kata gitu kan. Saya jawab, saya juga mengalami hal yang sama ya kan. Jadi karena saya apa ya, nggak bisa apa ya itu ya. Halo Bintang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ini pasti lagi di mobil sewaan ini ya, yang tidak ada apa namanya BPKB. Hati-hati nanti kena ini, kena apa? Kena protes sama haters. Gak usah didengar yang Gimana kayak gitu, bisnisnya Om. Bintang? Ah? Gak usah didengar komentar-komentar negatif. Iya, iya benar. Itu kan cuma buat nyindir mereka aja. Bintang udah lihat belum penampilan Bintang di YouTube? Kan rekaman apa kita ada di YouTube sekarang. Belum saya lihat, Om. Belum saya Belum. buka-buka YouTube. Nanti cari di Jarang saya, channel iya channel jarang Tengku buka. Riko ya. Channelnya Tengku Riko ya. Iya, Ada. siap nanti. Ah, ah. Sekarang Bintang ada mau ditanyain? Enggak, Om. Kita nongkrong aja gitu. Oh nongkrong aja. Oke oke oke. Oke, Om lanjut dulu ya, Bintang ya. Iya, lanjut, Om. Lanjut, Om. Oke, seandainya eh, anak mama keluar kota misalnya kan, terus mama ada orang yang datang kemari nanya, Waalaikumsalam, nanya sama mama, Bu, LVN kolagenia itu apa? Katanya bagus nih buat kesehatan. Mama bisa jawab. Itu mama nggak ngerti. Nah, mama lupa ada buku. Kan mama dapat buku kemarin, Iya, buku belum katalog. baca. Ah? Belum baca. Ah, belum baca. Oke. Nah, sekarang aku kasih tahu sama mama, buku itu kasih sama dia, bukan dikasih, dipinjamkan. Nih, ada di buku ini, baca. Gitu, mah. Jadi kita mesti kasih tahu ya. Nama juga orang tua suka lupa, ya kan? Nah, gitu. Gitu caranya. Apa kabar? Sehat, alhamdulillah. Sehat nih. Amerindo aku lupa loh. Ini siapa? Ada Ubay. Ubay mau gabung nggak Ubay? Bintang, Om mau nanya nih, sekaya apa kamu sekarang di bisnis PT BES ini? Tunjukkan kepada dunia, Bintang. Kalau bicara kekayaan ya belum kaya, Om. Cuman yang saya rasa sekarang ya banyaklah perubahan yang saya rasain gitu. Seperti saya ketemu sama orang-orang yang positif. Nah, bukan hanya masalah finansial gitu yang saya dapat di sini. Kalau masalah finansial ya tentu itu kita pasti dapat ya, Om. Seperti bisa membantu ekonomi keluarga atau berbagi sama saudara juga itu alhamdulillah saya sudah bisa ngerasain gitu. Tapi yang istimewanya ini bukan hanya itu, Om. Yang istimewanya yang saya dapetin ini saya belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain gitu, seperti pengalaman-pengalaman dari mentor saya. Mentornya siapa? Kok nge-freeze? Sama-sama nge-freeze kita ya. Oh, berarti sinyalnya ini.
keutamaannya bukan itu Om. Tapi saya itu tergiur karena mendengar cerita-cerita, mendengar pengalaman-pengalaman dari orang-orang yang ada di bisnis ini. Saya kira itu yang saya lihat perjuangannya itu sangat luar biasa gitu Om. Nah makanya saya pengen mencobanya gitu. Ya iyalah luar biasa. Bintang di sini kan untuk mendapatkan miliarannya jelas dan itu halal, ya kan? Iya betul. Iya, halal. Kita nggak korupsi di sini. Jadi bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat, ya kan? Bener nggak? Iya betul betul. Sekarang udah panjang lagi rambutmu ya? Cepet Om, kalau rambut saya cepet panjang. Itu sejak minum Bimek ya? Sejak minum Bimek. Yang dikonsumsi harian apa tuh Bintang? Kalau saya konsum kayak Izumi itu Om, Izumi Alkabes sama Oh, Alkabis juga. kalau ini body lotion juga saya pakai yang LVN itu. Apa yang terasa sama Bintang nih sejak minum Alkabes? Ya kayak gimana ya Om ya, enak aja gitu badan. Nggak ada sakit-sakitnya ya? Nggak ada Om, kalau saya sakit penyakit nggak ada. Cuman ya buat ngejaga imunitas tubuh aja. Oh, oke. Karena saya Oh, kan sering Alkabes keluar. bisa ya untuk Di imunitas sini kan tubuh saya bisa sering. ya? Iya, karena di Oh sini iya kan saya Bintang, ini juga sekarang ada produk baru loh. Ada rokok. Udah tahu belum? iya betul. Betul. Itu kemarin di tim saya ada yang RO 85 juta itu. Oh, iya iya iya. Nah, Udah ternyata ada yang RO sekarang repeat ada order dari tim saya. RO sekarang ada dua Bintang. Ada Iya 2 itu, juta, ada yang 3 juta. iya ada macam. Ada yang 2.400.000 juga ada itu. 2.400.000 ada yang 2.800.000. Mau tanya Bang, gimana cara bisnis ini berkembang? Cara berkembangnya itu disesuaikan dengan cara kita sendiri. Maksudnya kita sendiri akan bisa menyesuaikan tuh Bunda, ya. Kayak aku kan milih di rumah saja nih sambil nanti kalau aku salah aku bilang memelihara nanti ada yang bilang apa merawat orang tua lah, kata-katanya merawat orang tua gitu loh, sambil merawat orang tua pilih di rumah. Cara berkembang bisnis aku melalui live, ya kan. Ada yang mengajak seminar, ya kan, mengajak seminar macam-macam sih, ya, seminar, ada yang home meeting, ya. Tahun lalu aku sibuk tuh home meeting. Nah, sekarang udah nggak ada lagi karena itu tadi, sekarang semua banyak sendiri-sendiri gitu loh. Kemarin akun Kalau tim saya yang satu tuh Hah? diblokir. Akun saya Oh, kena ini banned yang ini satu. akun baru nih. Akun baru ini baru saya buat kemarin. Oh, kenapa kena ban? Kena perang, iya kena pelanggaran komunitas karena banyak pesan yang keluar masuk. Oh, dapat orderan gitu. Iya kan banyak yang chat juga. Jadi apa ya, dari pelanggarannya itu katanya spam. Padahal saya nggak spam itu. Itu terus nggak banding. Udah perbandingan itu udah beberapa kali saya kena pelanggaran Om. Dan sekarang nggak bisa dipakai sampai nanti bulan 11. Makanya saya buat akun baru lagi. Minta itu banding lah, itu nggak, namanya nggak sabar. Itu bukan kena ban, itu kena PL aja. Ya itu udah mungkin ada 2 kali atau 3 kali. Ya kalau pertama itu yang waktu pertama saya banding kan, saya banding langsung bisa lagi, langsung bisa online lagi, bisa dipakai lagi. Cuman kemarin pas kena, lah kenapa jadi nggak bisa gitu. Ya, mungkin karena udah sering kena pelanggaran juga. Udah sering kena pelanggaran. Oke, itu sengaja melanggar atau gimana? Ya mungkin kesalahan saya juga Om, karena saya belum tahu algoritma TikTok, belum terlalu paham gitu.
Mungkin Kak ada kata-kata apa atau apa gitu yang Notifikasi kebaca. kan masuk tuh sama ada notif kan yang menyatakan kita kena PL Iya, kan? ada notif. Tapi di notifnya Oh, itu gara-gara spam. Mungkin karena saya sering dipakai chat di TikTok ya Om. Karena tiap hari kan pasti ada orang yang tanya-tanya, pasti ada terus yang masuk pesan itu. Mungkin karena itu mungkin. ya udah. Kita semua mesti belajar ya, harus belajar ya. Jadi Bintang sekarang bikin akun baru, iya Iya kan? betul. Terus gampang Iya, iya, pindah akun baru followersnya ke saya. sini. Ya udah Om Ya follow. dari Oh nol ini lagi Om. eh oh ini Bintang Maulana ini baru ya. Iya, ini akun baru saya. Tapi Sebenarnya udah akunnya udah banyak ini. udah lama. Ya akunnya udah lama, cuman pas kemarin-kemarin pas baru saya pakai itu followersnya baru berapa. Nah, alhamdulillah sekarang udah mulai banyak yang follow juga. Ini dengan handphone yang sama. Iya, itu di handphone sama ini. Oh gitu. Setahu Om kalau kita punya akun TikTok baru, handphonenya mesti beda. Ini Harus akunnya beda. akun lama sih Om, cuman baru saya pakai gitu. Hmm. Kemarin Bintang bilang mau kemana kemarin? Mau ke Kalimantan ya? Nggak jadi kayaknya Om, cuma ini sekarang saya lagi di daerah Palopo, masih di daerah Sulawesi Selatan juga. Oh ini Baru bukan kemarin saya di ketemu tempat, sama ini bukan di Bone, ini di Palopo. bukan, ini di Palopo Paropo, ini. Daerah Paropo, di Palopo. 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 Daerah, iya, daerah Belopa, Luwu, Kabupaten Oh Luwu. Luwuk, berarti di Lu- Sulteng. Luwu. Masih di Sulawesi Selatan juga. Dari Bone itu kurang lebih 5 jam perjalanan kemarin saya. Oh, Luwuk yang banyak tambang itu ya? Yang Luwu Om, Luwu. Kalau pertambangan itu di daerah Morowali, kalau nggak salah. ini yang banyak sawit itu. Kalau sawit, Mamuju ya? Iya, Mamuju kalau sawit. Nggak tahu juga rencana kayaknya ke sana lagi nanti. Bintang, Om mau nanya nih, kalau Oh Luwuk di Sulsel ya. Kalau seandainya Ini masih nanti Bintang pulang sendirian ke mana Majalengka? Purwakarta mana? Purwakarta. Iya, Bintang pulang sendirian ke Purwakarta. Bapaknya nggak ikutan. Terus kan Bintang sendirian, jadi sendirian tuh bisa nggak Bintang menjalankan bisnis ini sendiri, mengembangkan bisnis sendiri di sana? Bisa, bisa, bisa. Ya? Bisa lah Om. Bisa, bisa. Selama ini kan ikut Karena bapaknya aja kan? iya, kalau bapak saya itu fokus di offline Om. Fokus di offline, dia nggak main di online dia. Oh, terus Bintang mainnya di online bisa live sendiri? Bisa. Oh, Nanti bisa. saya juga kan masih banyak belajar juga saya. Kalau di Purwakarta mungkin nanti saya lebih fokus ke online. Om mau nanya nih, kalau Bintang sendirian menjalankan bisnis ini, Bintang balik ke Purwakarta di tempat mamanya ya, tempat ibu. Iya, Nah, ibu kan gak ikut ke iya itu. Sulawesi kan? Ah, Iya. lebih cepat yang mana Bintang kerja bersama dengan bapak atau Bintang sendirian ngerjakan di Purwakarta? Menurut Bintang tuh, menurut hemat Bintang gimana? Lebih cepat mana kesuksesannya? Ya, kalau di kalau menurut pertimbangan saya ya lebih cepat di online Om, karena mungkin juga di sana nanti setelah saya lebih fokus di online juga bisa lebih maksimal gitu. Karena kalau di sini kan saya masih keganggu sama aktivitas saya, sering keluar ke sana kemari di sini kan.
masih sering ketemu sama orang di luar. Gaya bahasanya gitu ya terganggu ya. Kamu Iya, karena pergi gini sebagai apa? Sebagai sopirnya ya? Sebagai sopirnya? enggak Om. Kalau yang bawa mobil ada saudara saya yang di sini kan suka dampingin saya. Jadi karena Oh, dia yang tahu daerah sini juga kan. tapi Bintang bisa nyetir juga? Kalau nyetir bisa sih, cuman saya jarang bawa mobil. Oh, oke 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 oke. Berarti berarti baru dibawa-bawa sama bapak ya? Iya betul. Oke. Nah, kalau pas prospeknya, kalau Om boleh tahu, Bintang ikut nggak di sana? Ikut andil nggak pas prospeknya gitu? Selalu ikut saya Om. Ikut ya? Kemana-mana saya pasti ikut. Iya, Iya, maksudnya pas prospek itu mungkin nanti ada apa namanya? Demplot, ya kan? iya, Bintang ikutan. iya ikut saya. Selalu ikut Oke. saya kemana-mana. Iya, iya, iya. Paham, 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 Om. Itu aja udah bagus. Ya, Bintang ikut ya apa upline-nya tuh orang tuanya, bapaknya sendiri. Terus Bintang sebagai timnya ikut ya, nemenin ya, menjalankan. Ngopi dulu Gi Bintang, setiap istirahat naikin batu-batu. Nanti sore Bintang, mau petik cengkeh Om. mau petik? Oh ya. Ah, berapa hektar yang mau dipetik itu? Ngopi dulu Gih Bintang, siap istirahat. Bintang nanti kalau apa di sana kalau tempat hangout di sana banyak nggak? Oh, kalau di sini kurang tahu Om kalau di daerah Palopo. Karena saya belum keliling-keliling di sini. Ini masih Hmm, di daerah kampungnya saya, belum ke kotanya. Cuman ya kalau kalau nggak kayaknya salah kalau di daerah kotanya Palopo itu mirip-mirip Dubai gitu kan, banyak-banyak mobil supercar ya, Ferrari, ya kan, Lamborghini, ya kan. Ya, tinggal pilih aja kan Bintang ya, tinggal pilih aja ya. jangan hangout Bintang, rumah abang belum siap noh. Berarti dia yang ngibul ya Om. Bintang udah lihat belum VT Om yang terakhir Bintang? Belum Om, belum saya lihat Om. Oh, belum Karena ya? Oh. baru iya baru buka TikTok lagi saya. Oh iya 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 iya. Oke 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 oke. Pantesan agak-agak hilang nih Bintang ya selama 2 minggu ya. Hilang ya. Ah iya. Saya izin turun dulu ya Om. Ini mau pergi ke Oke oke rumah oke. sakit. Iya. Om juga ngerasa sih agak-agak hektik nih si Bintang nih. Jangan lupa nanti Lamborghini-nya Ya, keluarin ya. Ah, ah. Nanti foto disepil nanti di apa kamu. Ah tuh. Ah iya. ya Om. Ah Saya turun iya dulu Om. iya Makasih itu banyak. loh. Iya. Apa? Pajero-nya ada rooftopnya loh itu. Oke, Ya, makasih Om. terima Assalamualaikum. kasih. Kadang-kadang kita terpaksa norak ya untuk apa? Untuk menertawakan orang-orang yang ini, yang jiwa-jiwanya itu tidak tenang melihat orang lain sukses ya, nggak tenang dia. Padahal kenal juga kagak. Jadi benar juga tuh kata para para pakar ya tentang para apa motivator. Mereka bilang gini, apa ada pembencimu itu yang tidak kamu kenal. Ah gitu kan? Kok bisa gitu loh. Nggak kenal tapi dia benci sama bukan aku tadi mau bilang sama kita ya, sama orang lain gitu loh. Kok bisa? Kok bisa mah?
Orang tuh dia nggak kenal, tapi dia benci. Kok bisa? Orang yang mau banyak pikiran. Itu orang yang banyak masuk neraka. Jiwanya nggak baik. Gak ada muka suksesnya, Bang. Kira-kira muka Jack Ma itu kayak apa? Ya kan sekarang orang terkaya di dunia ya. Ah, ah. Kita nggak bisa bikin stigma sendiri ya tentang kesuksesan. Kayak tadi saya bilang, setiap orang itu pasti punya puncak kesuksesan. Cuma dia sendiri yang tahu, ya. Cuman kadang-kadang ada yang dibicarakan orang, akhirnya jadi famous, jadi popular gitu loh, ya kan? Jadi populer gitu loh. Nah, itu faktor lagi juga ya, faktor keberuntungan seperti itu. Tapi di dalam hidup ini ya, ayolah kita jangan membanding-bandingkan kesuksesan orang itu, ya kan orang itu nanti nggak suka lah, ya kan dibanding-bandingkan gitu loh. Padahal dia merasa bahagia, tapi sejak dibanding-bandingkan hilang kebahagiaannya. Nah, begitu. Sebenarnya begini mungkin ya haters ini bilang kalau belum dapat Pajero tuh belum kelihatan sukses gitu loh. Jadi maaf aja ya, haters itu taunya jadi setelah tercapai Pajero itu sukses, menurut dia itu adalah puncak. Nah, kalau di kita itu kita ganti dengan bahasa itu melampaui Pajero. Jadi habis Pajero ada apa? Pajero kan cuma 500 juta, masih ada lagi rumah 1 miliar. Jadi kalau kita pilih kata tercapai, itu berarti stuck di pada Pajero atau stuck nanti pada 1 miliar gitu loh. Tapi kalau kita pilih kata melampaui, nah nanti setelah 1 miliar ada lagi 2 miliar. Nah ya, berarti total semuanya itu sekitar 4 miliar dengan modal hanya 2,8.550.000. Sakit hati kan, terlalu kecil modalnya, dapatnya maksimal gitu loh. Nah, sakit hati jadinya para hackers ya dengan kenyataan seperti ini, ya kan? Spill saldomu bang, kalau mau diakuin orang. Nah, ini dia. Ini dia. Ya, berhadapan dengan orang yang sangat mentah seperti ini ya, itu kita tuh di dalam sini, dalam hati, dalam pikiran tuh udah ketawa itu udah ngakak banget itu kan. Ketawa itu udah seperti apa, tapi yang kita keluarkan tuh tetap elegan, gitu, elegan. Kita cuma bilang, hey, kamu kalau seperti ini kamu kayak anak-anak gitu kan, gitu loh. Kita orang yang sudah dewasa tuh nggak penting ya melihat materi orang seperti apa. Yang kita hargai itu adalah akhlaknya. Itu loh, itu yang utama. Itu yang utama. Nah, jadi di bisnis ini ya semua pasti dapat dari satu paket 2.850.000 yang menjalankan bisnis ini penuh dengan keseriusan dan dengan cara masing-masing akhirnya berkembang bisnisnya dengan cara masing-masing. Kayak tadi tuh Bintang bilang, aku online-nya om, bapakku offline. Nah, kan gitu tuh, ya. Tadi Bunda Herlina bertanya, Bang, bagaimana cara mengembangkan bisnis ini? Nah, aku bilang, setiap orang punya cara yang berbeda. Kok saya milih di rumah saja sambil memelihara orang tua saya. Bunda piara. Dulu beliau Bunda piara. Sekarang anak piara. Kayak gitu tuh. Apakah sebentar lagi akan ada komen yang berbeda tentang piara-piara ini? Seperti kalau udah punya Pajero boleh join.
Join gak join tuh gak ada masalah bagi kami. Yang masalah buat lu sendiri. Kapan lu bisa punya Pajero dengan cara yang halal? Nah, jangan sakit hati pula dengar 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 komentar kayak gini ya. Nah, ini panas pula dengar orang kayak gini nih. Jangan jangan ini mancing-mancing ya, nanti sakit hati. Jangan mancing-mancing. Para hackersnya nggak pernah menang dia melawan kita, ya kan? Eh, tapi mereka selalu aja gali gaman ya. Apa istilahnya tuh ya? Penasaran gitu loh. Seolah-olah kayak di atas angin aja mereka. Oke, sekarang kita lanjut lagi kepada topik yang dipilih oleh Mama hari ini tentang kesuksesan, ya kan? Ma, kemarin kan ini dalam 2 minggu ini kita mengerjakan calon mitra Mama yang semangat Bang, iya semangat ya, kita kasih soratnya lagi. Ma, kan 2 minggu ini kita ngerjakan calon mitra Mama yang ibu itu nggak usah kita kasih tahu namanya ya. Nah, itu kan rahasia perusahaan beliau. Nah, mending di sini, oh gitu. Terus siapa lagi yang mau Mama prospek? Hah? Ini Kamil. Oke. Nah, inilah luar biasanya nyokap gue usia 82 tahun, begitu ditanya langsung nyambung. Siapa lagi mau diprospek? Tuh, langsung nunjuk. Ya, berbeda dengan orang, nih ada nih reseller seperti itu. Ada reseller yang seperti itu yang begini. Ngapa tidak menunjukkan keseriusan? Ya, bagaimana dia bisa sukses sementara ekspresi ekspresi suksesnya nggak ada di sini, ya kan? Eh, Oke, pertanyaannya sama. Jadi siapa lagi yang mau diprospek? Siapa ya? Seolah-olah kayak ngindar-ngindar gitu. Nah, kalau ngindar-ngindar itu di mata saya itu lucu. Ini lucu ya pemandangannya, kayak orang yang menghindar-hindar dari kesuksesan. Padahal pada kita hanya sekedar bertanya. Nah, human nature-nya, alaminya, naturalnya jawaban dari orang yang mau sukses usia 82 tahun loh. Langsung jawab, oh San, itu tuh, situ tuh, begitu. Ah, ah. Usia 82 tahun dan sudah pikun beliau. Makanya dijagain. Banyak banget ya reseller-reseller yang bersikap seperti itu. Nah, kedepannya ya pindah belanja itu akan jadi kenyataan ya, pindah belanja hakiki. Nanti kedepannya ada minyak goreng, ada beras. Itu kata saya sendiri ya. Nanti kok kedengar sama CEO kita, Pak Haji Febrian, mungkin senyum-senyum beliau kali ya. Boleh juga nih idenya. Begitu ya, begitu. Kan gini ya, teman-teman setiap bulannya belanja keperluan dapur, keperluan rumah tangga gitu loh. Belanja, selama ini belanja ada dapat poin nggak? Poin ada dapat motor nggak? Nggak ada kan? Ya kan nggak ada sama sekali kan? Iya 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 Bunda. Iya. Nanti gabung lagi Bunda ya. Kan nggak ada dapat poin sama sekali, nggak ada dapat motor ya, nggak ada gitu kan. Nah, belanjanya juga nggak ada diatur-atur, oh mesti satu paket terdiri dari ini gitu kan. Maksudnya jumlahnya sekian nanti dapat poin, kan begitu ya.
Nah, ke depannya ya, masyarakat kita, iya 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 iya, iya Bunda. Ya, ke depannya masyarakat kita akan diajari bagaimana punya kehidupan yang jauh lebih baik lagi dengan cara belanja ini. Sebenarnya kan masyarakat Indonesia ini kan suka berbelanja, ya kan? Suka mereka berbelanja. Cuman mereka kadang-kadang bingung memilih produk itu apa, karena yang mereka tahu tuh yang ada di TV. Ya, ini kalau menurut saya ya produk-produk Indonesia ini kebanyakan oke, dari 100%, ini misalnya kita bicara tentang lotion, krim deh, krim krim untuk perawatan, untuk skincare misalnya ya. Ya, anggap ya satu kemasan itu 100% ya, yang bermanfaat dari krim ini itu berapa persen? Paham nggak pertanyaannya? Paham nggak? Ya, ada produk kita manfaatnya itu hanya 10%. Ada yang 20%, ada 40%. Contoh kayak Evitgo. Evitgo itu adalah susu kambing. Susu kambing ya. Susu kambing atau Evitgo-nya keluaran PT Best ini, kandungan susu kambing aslinya itu lebih dari 90%. Dan susu kambing produk yang lain itu rata-rata tak sampai 60%. Sampai di sini paham, teman-teman? Paham. Nah, Mama paham? Pahamnya apa, Ma? Rendah apanya? Rendah kandungannya, ya, Ma? Itu makanya, ya. Itu beda. Jadi kalau tidak diedukasi masyarakat Indonesia ini, ya, ya kualitas kehidupannya begitu-begitu aja secara kesehatan mereka ya ikut yang terjadilah, mau sakit, mau sehat, mereka tidak akan ada tuh namanya effort secara sengaja untuk tetap sehat hingga hembusan nafas terakhir. Emang bisa-bisa, ada caranya ya. Jalan kaki ini contohnya kalau hostnya sendirilah ya tepuk dada tanya saya boleh lah ya kan ya. Saya sekarang ini membiasakan diri jalan kaki ya. Saya ini dari rumah ini ke masjid tuh 400 meter. Saya jalannya kencang-kencang. Padahal saya datang itu sebelum azan. Kenapa kencang? Untuk ini supaya jantung ini bekerja lebih ya lebih kencang lah ya. Gitu loh. Kalau subuh itu kayak tadi dari masjid ini yang 400 meter dari rumah, habis subuh ngejar pengajian di masjid yang satu lagi yang jauhan, kira-kira 1,5 kilo lah. Jadi saya jalan bolak-balik tuh sekitar 4 kilo. Nah begitu. Kalau saya mencari waktu untuk olahraga hari ini, mungkin saya bilang nggak sempat. Jadi kalau tidak dengan cara itu, saya jalan kaki, ya itu tadi nggak sempat kan, gitu loh. Nah, jadi begitulah hidup ini kita teruskan ya untuk kita mendapatkan kesehatan, kita mesti punya effort tersendiri, nggak harus sama, bener kan? Kayak tadi, Bang, bagaimana cara mengembangkan bisnis ini? Cara orang berbeda-beda. Ya, kalau saya pilih cara online. Ya, cara online-nya gimana? Live, edukasi. Kalau tadi Bintang bilang tadi dia punya dua akun ya, dia punya ID di TikTok ini. Saking banyaknya chat kena apa? DM ya. DM di chat itu. Chat di DM itu maksudnya inbox lah gitu ya. Itu kena PL. Nah, gitu. Nunggu sampai bulan November baru terbebas lagi akun yang satu lagi. Nah, sementara beliau sudah mempersiapkan akunnya yang tadi sudah bisa on cam, itu tandanya udah di atas 300. Nah, berarti beliau memang punya strategi untuk apa ya? Tetap bisa berbisnis secara online.
muda, ya, anak muda usia 20 tahun. Seperti itu, punya strategi online. Bapaknya offline, ya. Dari Purwakarta ke Sulawesi ke Bone. Nah, kemudian sekarang berada di Palopo di Luwuk, ya. Berbisnis. Timnya tuh anaknya. Nah, itu kan cara mereka untuk sukses. Ya, kalau saya bilang dari kebun ke kebun lah. Itu pasti mendatangi keluarga kah atau karib kerabat, kan begitu. Ya kan? Silaturahim. Nah, kayak kita lakukan sama mama dapat calon mitra itu dari silaturahim. Udah puluhan tahun kita nggak ke rumah ibu tuh ya Maya. Akhirnya kita tiap hari ketemu jadinya. Alhamdulillah ya, alhamdulillah semalam ibu itu kemari. eh Alhamdulillah lah ya. Jadi eh apa ya, hubungan silaturahimnya jadi lebih lebih dekat, lebih dekat itu, lebih erat. lebih erat. Makanya dari hubungan silaturahim yang kita refresh lagi, nanti dijaga lagi, kan di situ akan bersinergi, rezeki turun, kan begitu ya, begitulah. Oh, ada 2 miliar ya. Semua didoakan mendapatkan 1 miliar pertama tahun ini ya. Ada Miki Afi. Halo Miki. Nggak terasa tinggal 32 menit lagi. Ya udah, kalau nggak ada yang bertanya, udahan dulu lah kita ya. Udahan dulu ya. Udah mah lanjut lagi. Mau tidur? Ah, iyalah. Mandi belum lagi? Bentar lagi nanti. Bentar lagi. Ngantuk. Kira-kira di bawah 90 menit ini nanti ada rekaman nggak sih? Dari TikToknya guys.